Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Musfira dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang identitas nasional, integrasi nasional, dan juga konstitusi nasional. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Bapak Doktorandus A. Aco Agus SH MPD dan Bapak Muhammad Asriyadi SPD MPD. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu identitas nasional. Apa sih itu identitas nasional? Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Identitas sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjukkan kepada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar perkelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Menurut Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, kepercayaan, dan keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya, ketentuan bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Yang pertama, bendera negara Indonesia. Bendera negara Indonesia itu tidak serta-merta ditampilkan tanpa adanya rule atau tanpa adanya format yang jelas terkait dengan beberapa skala panjangnya, berapa skala lebarnya, dan seterusnya. Kemudian bahasa. Bahasa Indonesia itu berasal dari atau berumpang dari sumber bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca yang diikrarkan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 atau dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Yang ketiga, lambang negara. Lambang negara ini juga diatur dalam undang-undang tersebut bahwa burung Garuda harus menyimbolkan kemerdekaan dari bangsa Indonesia, di mana pada tanggal 17 itu menyimbolkan sisik pada kaki Garuda, kemudian 8 pada bulu ekor, dan 15 pada bulu atau rontang pada sayap. Dan yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu ini juga pernah dinyanyikan pertama kali pada Kongres Pemuda II atau dikenal dengan Hari Sumpah Pemuda. Sumber historis, sosiologi, dan politik identitas nasional. Yang pertama, sumber historis. Identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 atau dikenal pada masa kebangkitan nasional. Yang kedua, sumber sosiologi. Jika dikaji dari sumber sosiologinya, bahwa kesadaran atau ide-ide itu muncul akibat potensi interak yang panjang komunikasinya dan juga pertemuan atau persinggahan antara budaya yang terjadi. Yang ketiga, sumber politis. Bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Bentuk-bentuk dan unsur dari identitas nasional. Yang pertama, bentuk-bentuk identitas nasional. Ada bendera negara yaitu bendera merah putih, bahasa negara bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan lagu Indonesia Raya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semboyan negara itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan, kebudayaan daerah yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Selanjutnya, unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama, suku bangsa, golongan sosial yang khususnya bersifat askriptif
yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Nah, di Indonesia sendiri mempunyai lebih dari 300 suku bangsa atau kelompok etnis, atau lebih tepatnya 1340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Yang kedua, agama. Bangsa Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat yang agamis, yang artinya suku bangsa yang memiliki keimanan, taat beribadah, dan menjunjung tinggi nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga banyaknya agama Indonesia menjadi ciri khas tersendiri dari Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional merupakan bentuk identitas nasional. Ini telah diatur dan ditentukan pula disosialisasikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kemudian bahasa, dinamika dan tantangan dari identitas nasional. Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Kemudian rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, dan juga lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bangsa Indonesia sendiri. Yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyukai lagu-lagu asing daripada mengapresiasikan lagu-lagu nasional ataupun lagu daerah sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu integrasi nasional. Apa sih itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam berbangsa dan juga bernegara, dan menjadikan keseluruhan yang tidak terpisahkan atau menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan sebagai kesatuan yang utuh. Nah, perbedaan tersebut seperti perbedaan suku, bangsa, ras, dan agama, dan juga faktor kebangsaan lainnya. Selanjutnya, sumber historis dan politik dari integrasi nasional. Yang pertama, sumber historis terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Model ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Struktur kemaharajaan ini begitu luas, berstruktur konsentris. Pertama di wilayah inti kerajaan atau kenegaraan. Yang kedua, wilayah luar Jawa atau mancanegara dan pesisir. Konsentris ketiga yaitu Tanah Subang adalah negara-negara yang menjamin hubungan diplomatik dan hubungan perdagangan dengan Majapahit. Selanjutnya, model integrasi kolonial, biasa juga disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda. Ini dititik beratkan pada pemerintahan kolonial membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Proses integrasi bangsa Indonesia sejak bernegara tahun 1945. Model ini dimaksud untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru. Selanjutnya, sumber politik. Faktor-faktor penentu tingkat integrasi nasional. Yang pertama, adanya ancaman dari luar. Kemudian, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Jenis-jenis dari integrasi nasional. Yang pertama, integrasi politik. Integrasi politik dan tatanan integrasi terdapat dimensi vertikal dan dimensi horizontal, di mana dimensi vertikal ini itu hubungan elit dan massa, baik antara elit politik maupun massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat. Dan untuk dimensi horizontal yang menyangkut hubungan antara masalah teritorial antara daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi ini berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah yang satu dengan yang lainnya dengan upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Selanjutnya, integrasi sosial budaya. Integrasi merupakan proses penyelesaian unsur-unsur yang berada dalam masyarakat sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Dan juga
kesediaan bersatu bagi kelompok sosial di masyarakat. Nah, kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi, di mana integrasi berarti menyatukan ketidakpaduan antara elemen atau unsur-unsur di dalamnya menjadi kesatuan yang utuh. Sedangkan disintegrasi berarti ketidakpaduan, ketidakpercayaan di antara unsur-unsur yang ada. Jadi, integrasi terjadi konsensus, maka disintegrasi menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, materi terakhir yaitu konstitusi negara. Nah, apa sih itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukuman yang berisikan ketentuan bagaimana pemerintahan akan diatur dan dijalankan. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan constitution, dalam bahasa Latin atau Italia dikenal dengan istilah constituzione, dalam bahasa Inggris digunakan atau dikenal dengan istilah constitution, dan bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Masyru'iyah. Nah, dalam bahasa Perancis atau constitution adalah atau berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dalam membentuk di sini adalah membentuk sesuatu negara. Konstitusi mengandung pemulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung pemulaan dari segala peraturan yang ada mengenai negara. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari konstitusi negara. Yang pertama, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun arti sempit. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dan dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Selanjutnya, jenis-jenis konstitusi negara terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok atau dasar negara, bangunan negara, dan tatanan negara yang mengatur kehidupan atau bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Contohnya yang digunakan di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS, kemudian yang ketiga Undang-Undang Sementara, dan yang keempat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis dan juga disebut juga dengan istilah konvensi. Konvensi sendiri memiliki arti sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Contohnya, keputusan MPR yang diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Kemudian pidato presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus tahun 1945 dan pidato presiden sebelum MPR melakukan sidang. Dan yang ketiga, adat istiadat. Nah, itulah tadi paparan materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurangnya, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, tidak usah dikembalikan karena saya merupakan orang yang ikhlas. Jaka sembung bawa paku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.